Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Metronom ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang ribut-ribut utang piutang 50M yang melibatkan Anies dan juga Sandi Uno, ya. Dan patut diduga juga melibatkan Menhan Prabowo Subianto. Ini analisa dari Rocky Gerung, ya. Anies Baswedan terancam runtuh moralitasnya karena utang piutang, sesuai dilansir oleh suara.cianjur.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diduga terlibat dalam ribut-ribut yang terkait dengan utang sebesar 50 miliar yang diterima oleh Gubernur Jakarta, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dari Sandiaga Uno. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan mempengaruhi elektabilitas Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, masalah utang piutang ini bisa menjadi halangan bagi Anies dalam langkahnya menuju Pilpres 2024. Anies terus-menerus melambung nilai jualnya, tapi utangnya dipersoalkan karena bisa mengganggu etikabilitas, pungkas Rocky Gerung. Dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Rocky menyebut bahwa reputasi Anies yang memiliki etika moral yang baik bisa tercoreng jika masalah utang ini tidak selesai. Selain itu, adanya Sandi dan Prabowo Subianto dalam kabinet Presiden Joko Widodo juga menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan karir politik Anies. Rocky Gerung juga memperhatikan bahwa Gerindra memainkan peran besar dalam kemenangan Anies dan Sandi dalam pemilu gubernur 2017. Namun Prabowo sendiri enggan mengungkit-ungkit apa yang telah terjadi. Namun Rocky juga memberikan analisis lain tentang goyahnya koalisi yang menyokong Anies sebagai calon presiden. Tidak pernah ada satu kepastian terhadap Anies dari Nasdem. Bisa saja ada reorganisasi koalisi. Yang paling gampang nego-nego Anies magang aja jadi wakil presiden dari Prabowo, imbu Rocky. Ia mengatakan bahwa ada kemungkinan akan menjadi pertemuan tertutup antara Nasdem yang mengusung Anies dan Prabowo mewakili Gerindra. Ia mengatakan bahwa tidak ada kepastian terhadap posisi Anies dari Nasdem dan bisa saja terjadi reorganisasi koalisi. Ya, itu ya sobat sekalian terkait utang piutang yang sempat panas, terkait utang yang diterima oleh Anies Baswedan dari Sandiaga Uno. Dan pemberitaan juga menyebutkan selain 50 miliar rupiah, ya, ada juga dokumen yang ketiga, ya, karena tiga dokumen ini juga pernah disampaikan oleh Herzubeno, ya. Ada 3 dokumen, bisa dicek di media. Dokumen pertama kalau nggak salah terkait utang 20M, yang kedua 30M, yang terakhir itu 42, jadi total 92M. Nah, ini memang menjadi hal yang aneh, gitu ya, karena ini kejadian pada saat Pilgub DKI. Kenapa baru sekarang diungkap? Nah, kemudian tentu saja publik mengaitkan bahwasanya ini terkait posisi Anies yang sudah mendapatkan tiket, ya. Semakin tinggi daun itu ada, ya, maka angin yang berhembus itu semakin kencang. Nah, itu juga yang terjadi di Anies. Yang kita ketahui sudah banyak, ya, aksi yang dalam hal ini pelemahan Anies terkait juga ketika melakukan safari politik. Halangan-halangan itu muncul, ya, dari sikap penolakan, ya, di beberapa daerah, tetapi luckily, ya, untungnya ketika ditolak beberapa orang saja, ya, puluhan, tetapi sambutan masyarakat itu justru sebaliknya ribuan, ya. Dan setelah itu juga muncul pemberitaan tentang demo bayaran, ada yang dibayar 100.000 dan lain sebagainya. Yang sudah ada itu yang ada di Jalak Harupat Bandung,
yang ngaku ya, pemberitanya juga sudah ada demo bayaran dibayar 100.000 ya. Dan ini kedepannya akan terus berlangsung ya, degrade ya, penjagalan Anies dan juga isu-isu yang tentu saja saat ini satu-satunya yang bisa ya dicoba untuk dilakukan untuk coba meruntuhkan ya ataupun menurunkan persepsi yang digambarkan oleh masyarakat, yaitu sebagai persepsi yang ya oleh Anies ya, persepsi yang menggambarkan sosok perubahan yang hendak dibawa oleh Anies. Dan memang itu terus berjalan, termasuk mengungkit-ungkit hal-hal yang tidak relevan, yaitu soal utang piutang yang itu terjadi 2017 dan sudah sebenarnya dijelaskan ya, utang itu akan lunas kalau menang Pilgub DKI. Dan saat ini kita ketahui Anies maupun Sandi sudah mendapatkan hasilnya masing-masing ya, menang ya dalam kontestasi Pilgub, dan otomatis harusnya ya ini tidak boleh digoreng-goreng lagi, karena persoalan 2017 sudah lama, kemudian sudah memenangkan Pilgub. Nah, ini juga membuka analisis baru terkait motif apa gitu ya dibukanya lagi soal utang piutang yang melibatkan Anies, padahal itu terjadi 2017 dan saat ini sudah 2023. Dan memang tahun-tahun politik ini Anies memang harus banyak bersabar, karena ketika sudah mendapatkan kereta, sudah ada kepastian nyapres ya dengan deklarasi dari anggota partai koalisi perubahan yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, maka ke depan pasti akan ada penjagalan-penjagalan. Dan tentu saja yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang ingin melakukan penjagalan oleh Anies ya, justru itu akan berakibat sebaliknya ya, elektabilitas itu akan naik dengan sendirinya, karena sejatinya orang-orang orang yang dizalimi itu ya pasti akan menemukan sendiri ya, dan masyarakat sekarang sudah cerdas siapa yang berhak untuk siapa yang melakukan penjagalan, siapa yang seharusnya didukung. Nah, ini juga terkait analisa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya terkait keterlibatan Menhan Prabowo, dan ini hal yang wajar. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diduga terlibat dalam ribut-ribut terkait utang piutang Anies 50M dan juga Sandiaga Uno. Nah, ini yang dikhawatirkan tentu saja elektabilitas, tetapi kembali lagi ya, semakin seseorang itu didolimi, elektabilitasnya itu akan malah semakin naik ya. Bahkan kemarin ketika banyak penjagalan, Anies justru berterima kasih karena dalam penjagalan itu akan ada promosi yang sifatnya gratis ya. Nah, memang meskipun ini sudah agak ada titik cerah ya terkait utang piutang, bahwasanya utang piutang itu sebenarnya sudah clear ya, karena sudah menang dan itu sudah diakui itu lunas ketika Anies dan Sandi Uno menang gitu ya, dan itu sudah terjadi. Cuma masalahnya akan ada motif-motif baru tentu saja untuk penjagalan Anies ke depan ya. Di sini ya tentu saja ada analisis ya, diduga Prabowo Subianto juga diduga ya terlibat dalam ribut-ribut ini. Menurut Rocky Gerung, masalah utang piutang ini bisa menjadi halangan bagi Anies dalam langkahnya ya, tentu saja ya, karena sedari awal ketika sudah dideklarasikan sebagai baca pres oleh Nasdem, dan memang tidak hanya dari luar saja ya halangan itu, tapi juga internal. Di situ ada tarik menarik hingga pada akhirnya mau tidak mau Demokrat yang saat ini ya akhirnya melihat tidak ada pilihan lain kecuali harus mendeklarasikan
Anies Baswedan. Coba sekarang kalau tidak Anies, siapa lagi yang akan dipilih oleh Demokrat ya. Kalau sekarang ya, melihat konstelasi saat ini, partai yang oposisi cuma dua sebenarnya, yaitu Demokrat dan PKS. Tidak mungkin juga Demokrat itu bergabung dengan Golkar yang saat ini masih menjadi bagian koalisi istana, pun juga tidak mungkin juga bergabung dengan koalisi Indonesia Raya yang masih juga merupakan bagian dari koalisi istana, yaitu Prabowo Subianto. Dan tidak ada pilihan lain kecuali bagi Demokrat dan PKS sebagai partai oposisi untuk mendeklarasikan antitesis dari Jokowi, yaitu itu yang disampaikan oleh Zulfan Linan, yaitu mendukung Anies Baswedan. Maka kloplah koalisi perubahan yang memang awalnya beberapa waktu sebelum Demokrat itu mendeklarasikan Anies sudah ada tanda-tanda ya Nasdem itu ingin keluar, karena memang saling tarik menarik ya, kepentingan siapa yang akan digandeng oleh Anies ya. Terkait pula adanya kegambangan dari Nasdem ketika ya mendeklarasikan Anies ya. Ada sedikit analisis ya, bahwasanya bisa jadi ketika ada kunjungan ataupun pertemuan dengan Luhut ya, ada spekulasi bahwasanya Nasdem itu ingin ditarik dari koalisi perubahan, karena sudah banyak dikomplain, termasuk juga Presiden Jokowi, kenapa tidak mengkomunikasikan ketika mendeklarasikan Anies ya. Tetapi seiring waktu berjalan, Demokrat ternyata juga mencium gelagat Nasdem dan akhirnya segera mendeklarasikan Anies dan diikuti oleh PKS. Maka tidak ada alasan bagi Nasdem untuk keluar dan mencoba untuk mencari-cari alasan untuk lari dari koalisi perubahan. Nah, sekarang itu dari masalah internal. Dan masalah eksternal, ancamannya tentu saja penjagalan-penjagalan tentang isu-isu yang tidak sedap, yang sifatnya negatif, terkait juga utang yang saat ini sebenarnya harusnya sudah selesai, karena perjanjiannya terkait pada saat Pilgub DKI Jakarta 2017, dan di situ Anies sudah memenangkan kontestasi, dan Sandiaga Uno juga mendapatkan keuntungan di situ. Dan konon 50M bagi Sandiaga Uno itu bukan hal yang besar gitu ya, mengingat juga ada pemberitaan setelah masuk dalam kekuasaan justru saham ataupun keuntungan dari Sandiaga Uno itu berlipat-lipat ya. Jadi tidak 50M itu pernah juga disebut ya hanya uang permen gitu ya, mengingat Sandi Uno adalah pengusaha sukses ya, tajir melintir, kekayaannya juga berlipat-lipat, maka 50M itu pasti juga lewat. Nah, mengingat saat ini ya akan dekatnya jadwal pendaftaran, maka ini akan terus-menerus digoreng ya. Kalau isu tentang utang piutang ini tidak mempan ya, kemungkinan akan ada lagi isu yang kemungkinan akan dinaikkan ya dalam rangka untuk mendegrade atau mendelegitimasi Anies Baswedan yang sudah memegang tiket nyapres di Pilpres 2024. Nah, ini juga ada juga ya diduga dengan masalah utang piutang ini, meskipun terlihat sudah selesai, tetapi ada ya tentu saja ini analisa ya, ada dugaan peran serta dari Prabowo Subianto yang juga bermain ya, dan itu wajar sebagai salah satu kompetitor dari Anies nantinya kalau benar-benar jadi Prabowo maju dalam Pilpres 2024, entah nanti menggandeng Caimin atau menggandeng siapa yang mempunyai prospek untuk menaikkan suara Gerindra di Pilpres 2024. Nah, memang ada juga analisa ya bahwa ada kemungkinan akan terjadi pertemuan tertutup antara Nasdem yang mengusung Anies dan Prabowo mewakili Gerindra ya.
Nasdem dan juga Gerindra, yang mengatakan bahwa tidak ada kepastian terhadap posisi Anies dari Nasdem ya. Tapi ini tentu saja analisa yang bisa jadi itu akan ditentukan oleh waktu ke depan, karena konstelasi politik saat ini sangat dinamis, dan kembali lagi yang bermain adalah pragmatisme partai. Siapa yang menguntungkan itu akan diambil, termasuk juga kalaupun dalam hal ini ya hitung-hitungan Nasdem dengan menghitung kotel efek yang didapatkan ketika mendeklarasikan Anies itu tidak akan lebih besar yang diterima daripada PKS, maka kemungkinan keluar juga why not gitu ya. Jadi sangat dinamis politik hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.